Nasabah berikut ini punya tunggakan aplikasi Kredipo, Uatas, Akulaku, Kredit Pintar, Indodana, Kredinex, Home Credit, dan juga Julo. Bagaimana cara mengantisipasinya ataupun menyelesaikan pinjol ini jika memang kita nggak bisa bayar? Simak video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Video kali ini saya akan membahas salah satu nasabah yang memang dalam bimbingan saya juga, yaitu memiliki aplikasi-aplikasi terbilang masih aplikasi legal ya, legal, semi legal, dan juga ilegal. Jadi banyak aplikasi lah, lumayan cukup berat juga. Dia sudah nggak bisa bayar katanya. Nanti di sini saya bimbing tentunya. Lalu seperti apa nih cara menyelesaikannya, apa resikonya, dan juga bagaimana solusi ibaratnya membereskan pinjol ini. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk bergabung dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan di sini saya akan terus membersamai kalian, menguatkan mental kalian, terutama kalian nasabah yang memang lagi terjerat pinjaman online. Silakan kalau memang mau bimbingan saya, ibaratnya sudah telat bayar, nanti saya bimbing seperti apa langkah-langkahnya, ataupun belum telat bayar itu ada opsi tersendiri untuk teman-teman, yaitu dengan menggunakan metode pengalihan. Jadi silakan mau konsultasi melalui WA yang ada di deskripsi ataupun melalui akun TikTok saya di sana juga live setiap hari teman-teman ya. Silakan join aja live saya di sana. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini salah satu nasabah yang lumayan cukup banyak aplikasinya, totalnya sekitar 8 aplikasi. Nominal tagihannya besar. Akulaku, Uatas, Kredipo, Kredit Pintar, Indodana, Kredinex, Home Credit, sama Julo. Ini sudah jelas aplikasi-aplikasi yang tidak aman untuk digalbay ataupun di stop bayar, termasuk Kredipo, Akulaku, Kredit Pintar, Home Credit. Nah, itu semua 4 aplikasi itu adalah aplikasi raksasa yang memang memiliki debt collector lapangan ya. Bagaimana solusinya jika kita nggak bisa bayar? Tenang aja teman-teman. Di sini salah satunya juga ada Julo, Indodana, Uatas. Itu salah satu aplikasi yang memang desa lapangannya masih sekitar Jabodetabek ya. Cuman di luar itu masih terbilang aman. Jadi kalau memang galbay di sana ya terbilang aman ya. Kredinex nih, Kredinex itu salah satu aplikasi ilegal ya. Ilegal yang memang tenornya 7 hari dan resikonya adalah sebar data. Gimana cara ngatasinnya juga? Tenang aja di sini. Di sini kita langkah pertama dulu mungkin ke ilegal dulu ya. Pertama, ilegal itu memang tidak untuk dibayar. Bahkan OJK pemerintah juga menyarankan untuk tidak bayar di pinjol ilegal. Kalau Anda sudah terjebak pinjol ilegal, pastikan nggak usah bayar. Bagaimana cara mengantisipasi sebar data itu sendiri? Pastikan kalau memang ilegal, maka kita sudah terjebak di sana, udah hapus aja, ganti kartu dan WA, itu solusi terbaik demi kesehatan mental. Yang keduanya, langkahnya adalah buat pernyataan bahwa data kita telah disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga, jika memang nanti ada teror, ancaman, apalagi sebar data, kalian langsung aja laporkan ke yang namanya ibaratnya kepolisian. Bisa juga laporkan ke Kominfo ataupun bisa melalui email Cyber Polri dan lain sebagainya. Di situ ada juga cara-caranya. Jadi supaya mereka berhenti melakukan teror ataupun ancaman dan juga sebar data, teman-teman. Bisa seperti itu, teman-teman ya. Yang kedua adalah aplikasi Uatas, Indodana, dan juga Julo. Itu termasuk sih aplikasi legal, cuman jadi seperti semi legal dikarenakan desa lapangan belum merata, teman-teman. Kalau untuk aplikasi ini mungkin kalau memang kita tidak tinggal di Jabodetabek, ini gampang aja. Kita tinggal galbay aja karena masih terbilang aman di galbay. Pasti hanya teror aja. Keluar kontak darurat potensi ada ya, semua aplikasi juga sama. Itu cara antisipasinya adalah dengan cara menghapus aplikasi pinjol itu sendiri karena mereka tidak punya yang namanya izin akses kontak. Ya, mereka bisa keluar kontak darurat hanya 1-2 nomor aja, itu pun akses dari log panggilan orang yang sering kita hubungin. Dan sosial media di privasi juga, karena aneh aplikasi ini pasti mainnya hanya di teror aja. Walaupun kita ibaratnya gak bayar, itu gak akan ada yang ke rumah kalau masih terbilang random, teman-teman. Nah, yang jadi PR adalah Kredipo, Akulaku, Kredit Pintar, dan Home Credit. Ini salah satu 4 aplikasi raksasa, aplikasi besar yang memang memiliki debt collector lapangan hampir merata di seluruh Indonesia. Bagaimana sih solusi menyelesaikan pinjol ini? Gini teman-teman, kalau kita memang terjebak di pinjol legal besar, ada desa lapangan, gak jadi masalah kok. Sama, yang namanya pinjol itu hukumnya perdata. Kita mau bayar ataupun enggak, mau puluhan juta, ratusan juga, tetap hukumnya cuma perdata. Langkah untuk mengantisipasinya ataupun menyelesaikan adalah dengan cara menguatkan mental kita. Kita persiapkan untuk yang namanya menghadapi ibaratnya desa lapangan datang nih.
DC8 datang ke rumah juga cuma melakukan penagihan kok. Gak ada yang perlu kita takutkan. Kita sudah jelas dalam hukum pinjol itu sendiri, kita perdata itu gak bayar itu seperti itu. Ya, jadi kalau DC datang ke rumah melakukan penagihan, kita gak ada uang untuk bayar, gak apa-apa. Bilang aja memang belum ada uang untuk bayar. Lihat reaksi mereka melakukan penagihan seperti apa. Kalau mereka tidak sesuai SOP, kita bisa tindak secara hukum juga. Ya, seperti itu. Banyak juga mungkin DC-DC yang arogan, ngancam-ngancam, maksa-maksa bayar. Itu kalian tinggal videokan aja. Videokan, nanti jadikan bukti, bisa kita buat laporan. Mau ke aplikasi itu sendiri, bahkan kalau memang sudah tindakan ibaratnya ke hukum pidana, lapor aja ke polisi, kenapa enggak? Sudah jelas kita nggak bayar pinjol, hukumnya perdata. Justru mereka yang melakukan penagihan itu bisa ditindak pidana kalau memang tidak sesuai SOP, bisa melanggar hukum-hukum ataupun dengan ngancam, maki-maki, apalagi kekerasan. Nah, itu sudah bisa ditindak pidana ya. Jadi solusinya untuk aplikasi-aplikasi legal seperti ini adalah penguatan mental di diri sendiri, persiapan untuk kita menghadapi yang namanya debt collector lapangan itu sendiri. Seperti di sini saya sudah jelaskan cara-caranya, ibaratnya kita jelaskan hukum pinjol itu perdata. Justru mereka yang melakukan penagihan bisa tindak pidana. Nah, kita bisa jadikan itu patokan untuk kita sendiri, bahwa memang nantinya kita bisa mengantisipasi DC itu jika memang datang ke rumah melakukan penagihan. Jadi tidak ada yang perlu kalian takuti. Sekarang kita itu memang dalam hukumnya unggul lah, intinya unggul dalam hukum itu sendiri. Jadi gak ada yang perlu kalian takuti. Walaupun kalian gagal beda aplikasi raksasa seperti ini, tetap ujungnya perdata, hangus dan lunas walaupun gak bayar ya. Nah, jadi seperti itu sedikit tips-tips untuk teman-teman yang memiliki aplikasi-aplikasi seperti tadi ini. Mudah-mudahan sih ini juga menjadi informasi untuk teman-teman dan juga penguat mental. Jadi untuk teman-teman yang memang terjerat pinjaman online, butuh bimbingan, butuh dampingan saat kalian gagal bayar mau di aplikasi ilegal, semi-legal ataupun legal, silahkan langsung aja melalui WA yang ada di deskripsi ataupun melalui akun TikTok saya teman-teman ya. Jadi di situ nanti akan saya bimbing secara personal langsung langkah-langkahnya seperti apa, ataupun bahkan kalau perlu cara menghadapi DC seperti apa, dampingan untuk menghadapi DC seperti apa ya teman-teman ya. Oke, mungkin sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika memang kalian suka silahkan like, jika bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian lebih tahu dan juga paham tentang yang namanya pinjol itu sendiri ya. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.